Salawat kepada beliau, kita tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Mushola Baitul A'mal, yang sama kita muliakan Ustadz kita Al-Ustadz Zainal Sinambela, yang sama kita membanggakan Bapak Ibu seluruh jamaah yang hadir pada malam berbahagia. Alhamdulillah, adapun kesempatan pada malam ini kami mengadakan safari maghrib di Mushola Baitul A'mal. Kami jamaah dari Al-Jamiatul Wasliyah, yang mana program kami ini alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan. Setelah habis maghrib kami mendatangi musola ataupun masjid di Tanjung Balai ini guna untuk tausiah. Yang mana ini tausiah ini jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf kami tadi agak memanjat-manjat. Memang ini akan disiarkan langsung Bu, dari wilayah linknya. Jadi Ustadznya langsung terekam di Facebook dan jamaah-jamaahnya pun nanti nampak. Jadi untin aja dulu untuk mempersingkat waktu, kata sambutan Ketua BKM Mushola Baitul A'mal langsung aja kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, yang tak asing lagi bagi kami, Ustadz kondang kami, Ustadz Atan Jalil, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Summa salatu ala Nabi Muhammad Rasulillah. Sama kita hormati orang tua kita, Najir Mushola Baitul A'mal, yang berhadir pada kesempatan ini, yaitu Bapak Haji Hamid dan juga seluruh kepengurusan BKM Mushola Baitul A'mal. Dan juga sama kita hormati Al-Ustadz yang sudah tidak asing lagi bagi kita di Mushola Baitul A'mal ini, yaitu Al-Ustadz Zainal Sinambela, yang nanti akan menyampaikan tausiah agama program daripada Al-Jamiatul Wasliyah Kota Tanjung Balai. Juga yang saya hormati kepengurusan daripada Al-Jamiatul Wasliyah Kota Tanjung Balai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti mungkin mereka akan memperkenalkan. Dan juga hormat salam takjim saya kepada sahabat saya Al-Ustadz Al-Mukarram PDD, pembawa acara. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, atas nama seluruh jemaah Mushola Baitul A'mal, kami mengucapkan selamat datang di Mushola Baitul A'mal ini, dan juga terima kasih kami ucapkan. Dulu kalau tidak salah saya pernah juga berkunjung musola ini waktu dipimpin oleh Buya Ustani. Pada kesempatan ini juga hadir dan berkunjung ke musola yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini mendatangkan manfaat dan barokah kepada kita semuanya, dan kita berharap semoga kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Jamiatul Al-Wasliyah Kota Tanjung Balai ini semakin sukses, semakin jaya dari zaman ke zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami sampaikan kepada pengurus Al-Jamiatul Wasliyah, semenjak berdirinya Mushola Baitul A'mal ini
bolehlah kiranya disampaikan kepada pemerintah. Sampai saat ini belum pernah menerima bantuan baik APBD maupun PAPBD. Rasanya kami sebagai jemaah mushola dan juga pengurus khususnya agak berkecil hati juga sama pemerintah. Namun mungkin entah ada bantuan dari Al-Jamiatul Wasliyah, ya kan Bu, tak dapat dari Pemko, entah dari Al-Jamiatul Wasliyah, tak bisa sedikit banyak, begitu. Ini sangat kami harapkan demi keberlangsungan. Dan tidak, semenjak didirikan musola ini tidak pernah direnovasi ataupun direhab, perbaikan pun tidak ada. Kenapa? Karena dana hanya sebatas yang dihimpun daripada seputar musola Baitul Amal ini cukupi kebutuhan daripada kegiatan-kegiatan di musola Baitul Amal. Dan kami pun belum pernah juga menyampaikan semacam permohonan ataupun proposal kepada Pemko. Ini hanya sebatas lintas berita, kalaupun bisa ditanggapi dan bahasa intelektual nanti bisa diapakan. Kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Jamiatul Wasliyah. Dulu memang saudara Al-Ustadz Buya Bustami tidak asing bagi kami. Kami cukup dekat dengan beliau. Namun untuk kepengurusan ini kami pun belum tahu. Mudah-mudahan kiranya apa yang saya sampaikan ini sebagai mewakili pengurus BKM dan juga kenajiran dan seluruh jamaah, mudah-mudahan kiranya dapat ditanggapi keluh kesah kami ini, begitulah. Demikian, dan atas segala penyampaian yang kurang berkenan kepada seluruh kepengurusan Al-Jamiatul Wasliyah yang berhadir pada malam yang berbahagia, kami banyak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua BKM yang mana tadi telah memaparkan panjang lebar. InsyaAllah akan kami saluti dan langsung aja untuk mempersingkat waktu kesambutan dari Sekretaris Jenderal Al-Jamiatul Wasliyah Kota Tanjung Balai pada Ayahanda Miris Margolan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ayahanda Najir, Ayahanda BKM, dan para jamaah, orang-orang tua kami, mama kami yang berhadir. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Muhammad SAW. InsyaAllah kiranya kita mendapat sedikit menanggapi apa yang Bapak sampaikan. Kami sangat terharu karena dasarnya kami kemarin kami teringat kepada tokoh muslimat Al-Wasliyah, yaitu Wong Puroy. Dan kami tahu ini musyola bekas rumahnya, maka saya agak sedih karena selama kami hampir 10 tahun dan saya saksi hidup bahwa Wong Puroy itu adalah orang yang baik. Dan kok cerita kegiatan Wasliyah, beliau sangat luar biasa. Apapun bisa dibuat, bisa banyak, sedikit pasti ada. Oleh karena itu, apa yang Bapak sampaikan, harapan dari musyola ini, insya Allah, kalau memang tidak ada nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah kota. Kalaupun tak ada nanti pemerintah kota, insya Allah kami akan pelan-pelan dengan seluruh pengurus. Apa yang bisa kami bantukan nanti, insya Allah akan kami sampaikan. Hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan.
karena kami merasa musola ini adalah bagian dari Al-Wasliyah, karena kami mengingat bahwa Wong Kuroi itu adalah tokoh muslimat Al-Wasliyah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, mari sebentar kita izin membacakan kalimat Fatihah kepada orang tua kita, ibu kita, Wong Kuroi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, karena terima kasih, dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaah bahwa hari ini kegiatan kita langsung disiarkan oleh AW Sumut Channel yang ini dilihat oleh seluruh warga Al-Wasliyah se-Indonesia. Oleh karena itu, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekjen Al-Wasliyah. Baiklah, langsung aja untuk kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atil hasanata tamhuha. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam hormat kepada sahabat saya, teman saya, kebetulan beliau ini adalah Ketua Pengurus BKM Musholla Baitul A'mal. Kemudian kepada para pengurus yang lainnya, para bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, dan wabil khusus juga kepada pengurus Al-Jam'iyatul Wasliyah yang turut hadir mendampingi dalam acara kegiatan Safari Dakwah Maghrib yang dipelopori oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah Kota Tanjung Balai. Dan berhubung ini adalah acaranya live, karena seluruh saudara-saudari kita di dunia maya yang sedang menyaksikan, salam ta'zim, salam hormat kita semua kepada para hadirin, para pendengar, di mana para pemirsa, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau nanti di yaumul akhir kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kajian sebagai bentuk tugas kami dari Al-Jam'iyatul Wasliyah kepada kita semua. Dalam kesempatan ini saya mengambil kajian dalam kitab Durratun Nasihin, tepatnya di halaman 159. Di sini dituliskan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. An Mu'az bin Jabal annahu qala. Si Mu'az ini berkata, dia pernah bercerita
qalat lin Nabi alaihi salatu wassalam. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Muaz? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, tolong beritahu aku, an qauli ta'ala, tentang firman Allah. Jadi si Muaz ini minta fatwa, minta petunjuk, minta nasihat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat ke-18. Yauma yanfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami tiupkan sangkakala yang kedua, maka pada saat itu mereka akan dibangkitkan secara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, berpirkoh-pirkoh. Maka di sini Muaz mohon petunjuk kepada Nabi Allah, Nabi kita juga, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Tatkala nanti di akhirat ditiupkan oleh Allah sangkakala kedua, maka pada hari itu manusia ini akan dibangkitkan berbondong-bondong. Bukan sendiri-sendiri, per kelompok, per tim, per grup. Maka ketika Rasulullah ditanya seperti itu, apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Muaz, sa'altani an umri azim. Wahai Muaz, engkau mempertanyakan sesuatu yang amat sangat penting. Kenapa begitu? Tuhsiru ummati ala isna asara. Karena nanti tatkala umatku dibangkitkan oleh Allah nanti di padang mahsyar, dibangkitkan kita nih Bapak dan Ibu, itu dalam 12 golongan. Kita ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah tatkala tiupan sangkakala kedua, bangkit kita dari tempat kita masing-masing, tapi kita ini sudah berkelompok. Kata Rasulullah, isna asara sinfani. Ada 12 kelompok. Ada 12 golongan. Ada 12 grup. Di grup manakah kita? Ini yang nak kita sampaikan. Mudah-mudahan menengok waktu sebelah kiri tengah 8, sebelah kanan. Aku menengok sih jam itu kan? Nah, jam tengah 8. Tapi maklum awak tadi begitu kata-kata itu tadi, tak ada singgah bantuan pemerintah tu. Ya tak berganti jam tu tengok. Karena waktu kita singkat, waktu Isya jam 19.43. Maka agak kita pacopat sedikit. Ada nanti kejadian yang akan kita alami berdasarkan ayat ini, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, ternyata nanti manusia ini akan diangkat, dibangunkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 12 kelompok. Pertanyaannya, di manakah kita nanti? Maka yang pertama kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalun, yang pertama, yuhsiruna min quburihim laisa lahum yudan walam wala rijal. Nanti umatku, satu golongan, dibangkitkan tak punya kaki dan tak punya tangan. Pas macam terong. Pas macam terong. Timun lah, kira-kira timun lebih tepat. Tak berkaki dan tak punya tangan. Ini satu golongan ini. Maka seorang sahabat tadi bertanya, Muaz bin Jabal, haula'il ladzi yu'adzuna. Apa kata Muaz bin Jabal? Fayunadil sadadi min kuburi ya Rasulullah. Kenapa mereka seperti itu ya Rasulullah, dibangkitkan dari kuburnya? Maka dikasih tahu oleh Rasulullah, orang yang seperti ini, haula'il ladzi yu'adzuna jiran. Orang yang dibangkitkan dari kuburnya nanti di padang mahsyar, tak punya kaki dan tak punya tangan, gara-gara tak open dengan jiran. Tak peduli dengan masyarakat di sekitarnya. Tak open.
acuh tak acuh. Bahkan tak tahu menahu tentang problematika masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, maksudnya orang seperti ini kata Rasulullah Muhammad SAW, kelak nanti bagian golongan umatku yang dibangkitkan tidak punya tangan dan tak punya kaki. Jadi kalau ada bapak dan ibu merasa kita tak pernah memperdulikan jiran tetangga kita, sahabat karib kita, kaum kerabat kita, ini tipe yang pertama ini. Kelak nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita di padang mahsyar. Berdasarkan ayat ini, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, dijelaskan oleh Rasulullah, maka masuklah gila kita golongan pertama, yaitu tak punya tangan dan tak punya kaki. Jadi kalau Anda mengambil pembelajaran, mulai saat ini jangan lagi tak peduli awak dengan jiran. Bahkan kalau dikaitkan dengan keimanan kita, la yu'minu, tak beriman kamu kata Rasulullah. Hatta yuhibba li akhi kama yuhibba li nafsi. Sebagaimana kamu mencintai saudaramu, tidak beriman kamu kata Rasulullah kalau kamu tidak mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Bahkan di hadis lain, tak beriman kamu jika kamu dalam keadaan perut kenyang, jiranmu dalam keadaan perut lapar. Bahkan di sisi lain, haji kita tidak akan menjadi satu nilai yang bermanfaat di sisi Allah manakala jiran tetangga kita yang kita tinggalkan dalam keadaan lapar. Jadi ya, Bapak dan Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah satu golongan yang tak peduli dengan jiran tetangga. Ketika dia tidak mau open dan tidak mau tahu apa yang dialami oleh kondisi tetangganya, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak bertangan dan tidak berkaki. Itu yang pertama. Wasani, kata Rasulullah yang kedua, yahsuruna min kuburihim ala suratul khinajir. Nah, ini lebih parah lagi. Kata Rasulullah, nanti golongan dari umatku yang kedua dibangkitkan dari kuburnya nanti di padang mahsyar. Maaf, 1000 kali maaf. Suratun khinazir. Wajahnya sudah berubah menjadi wajah binatang yang menjijikkan, yaitu binatang babi. Kalau bahasa kita namanya siluman. Badan manusia, tangan manusia, kaki manusia, tapi kepala babi. Ditanya oleh Mu'az bin Jabal, Payunadil munadi min kuburi ya Rahman ya Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, haula illadzi yatahawanuna bis sholawat. Orang yang seperti itu dulu masa hidup di dunia sering meninggalkan sholat. Beruntunglah kita maghrib nih, kita masih menyempatkan diri untuk sholat. Apatah lagi sholat berjamaah. Kemudian diiringi dengan kajian tausiah ceramah agama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan serta taufik hidayah dan inayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, dia akan dibangkitkan kepada golongan yang kedua. Maaf, 1000 kali maaf, wajahnya akan dirubah oleh Allah suratun khinazir, dengan wajah seperti babi. Bayangkanlah, apa cantik dan lagaknya wajah babi itu. Tak ada cantiknya kan? Hidungnya ke depan, mulutnya memuncung ke muka. Entahlah, tak tahulah ya mengatakan itu. Kemudian yang ketiga, wassalis. Golongan yang ketiga. Yuhsiruna min kuburihim. Ada satu golongan kata Rasulullah dibangkitkan dari kuburnya. Wabutunihim. Perut mereka masalul jibal. Bongkak sabongkak-bongkaknya. Macam gunung. Kal jibal. Begitu bangkit dari kubur, perutnya pas macam gunung. Kal jibal. Mamlu'atu minal hayati wal inad. Dan di dalam perutnya itu ada binatang yang berbisa, ular dan kalajengking. Bertanya kembali Mu'az bin Jabal,
Maka dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa katanya? Kelompok ini adalah haula'il ladzi yamna'una zakah wa yansawna shadaqah. Orang ini kata Rasulullah ketika dia hidup di dunia tak pernah menyisihkan sebagian rezekinya. Masuk waktu zakat tak hendak berzakat. Ada tabung sedekah lewat tak hendak mengisi. Itu ku dengar rumah Quran tu karena aku semalam mengisi situ. Rumah Quran tu atapnya sudah bocor. Kalau ada memang rezeki bapak dan ibu, sekalian nyanyi pula tamsil, menampil apa namanya? Menyambilkan. Bantulah itu. Karena di situ anak kita mengaji. Karena di situ anak kita menambah ilmu, belajar Quran. Mudah-mudahan itu nanti menjadi satu amal jariah. Orang yang tidak mau mengeluarkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, makanya ciri-ciri orang bertakwa itu di awal ayat surah Al-Baqarah itu sudah dijelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. 1. Wa yuqimunas shalah. 2. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu zalikal kitabul la raiba fihi hudallil. Tahu kamu hudallil muttaqin di siapa? Lil muttaqin di siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya kepada hal-hal yang ghaib. Wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum. Dan mereka membelanjakan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Tapi ada juga yang manusia lebih parah dari Qarun. Tak mau mengeluarkan rezeki. Kelak nanti di akhirat kata Rasulullah, dibangkitkan perutnya akan bosar, bahkan di dalam perutnya itu ada binatang-binatang yang berbisa seperti ular dan kalajengking. Kemudian yang keempat, yahsuruna min kuburihim yujra min afwahihim dami. Kata Rasulullah, golongan yang keempat nanti dikeluarkan dari kuburnya, yukhraja min afwahihim dami. Akan mengalir dari mulutnya darah dan nanah. Tak berhenti. Tak berhenti-henti mulutnya ini mengeluarkan darah dan nanah. Menyembuh saja. Coba bayangkan itu. Macam air kran yang dihidupkan krannya tak berhenti-henti. Begitulah nanti muncung kita. Mulut kita. Lisan kita. Tak berhenti-henti. Tapi yang dikeluarkannya apa? Nanah dan darah. Ditanya oleh sahabat tadi. Maka dijawab oleh Rasulullah. Haula'il ladzi kadzabu. Mereka yang suka berdusta. Mereka yang suka membongak. Mereka yang suka mendamak. Dan mereka suka melemak. Ya kan? Lengkap itu. Membongak, mendamak, melemak. Kalau bahasa Tanjung Balainya, mengomak lagi. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah. Suka mencaci maki. Ya, suka meribah. Suka namimah, melagorang dengan mulutnya, memfitnah. Nah, ini nanti kalau nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman tadi, dia dalam keadaan mulutnya mengeluarkan darah dan nanah. Tak terbayangkan jika umpama tak sholat, kemudian pelit mengeluarkan harta, kemudian tak pernah menengok jiran, kemudian mulutnya suka mengkatoi. Maklum lengkap itu. Kalau tak menengok jiran, tak batangan, tak berkaki. Tak sholat, kepala macam babi. Apa? Tak ada pikir-pikiran apa itu. Udah kemudian pelit dengan harta benda. Berarti perut buncit macam gunung. Kemudian lagi, tak mulutnya suka mencaci maki, suka membongak. Babu ibu lah biasa munculnya itu. Udahlah kepala babi, mulutnya pun keluar dari
mulutnya itu keluar darah dan nanah. Wih, luar biasa itu. Makanya dulu pernah aku membeli buku tentang siksaan neraka. Dulu kocik-kocik. Itu tukang penjual itu pakai sepeda ditukar botol. Ya, Pak. Dibolilah buku tentang cerita neraka dan so. Awak pikir ini dong yang ini ceritanya nih. Tengok gambarnya menakutkan. Ada yang kodok gergaji lidahnya. Ada perutnya buncit. Ya kan? Ternyata ada dalilnya, Pak. Ternyata yang pengarangnya itu berdakwah melalui gambar. Awak pikir, bongaknya nih. Ada dalilnya. Perutnya buncit tadi sudah ceritakan. Wajahnya macam binatang tadi sudah ceritakan. Tak berkaki, tak bertangan, udah ceritakan tadi. Coba bayangkan kau empat-empatnya kita lakukan. Mak. Salangkan sebiji saja awak lakukan. Usah pun jadi. Ini keempatnya. Sadarlah kita. Kalau tahu tak begitu, sadarlah. Tengok jam 7:30. Sebentar lagi. Mau yang tak suntas ini Ustaz. Cuma kau tak tuntas? Dituntaskan atau pas ajan? Mak, diam. Diam semua. Dihabiskan ini. Habiskan. Kalau masuk ajan, lewat terus. Nah. Macam mana pula? Cerita menakutkan pula. Memang Rasul itu datang membawa kabar dua. Kabar gembira satu, kabar menakutkan satu. Bagi orang yang beriman, berubahlah sikapnya, taat dia kepada Allah, maka dapat kabar berita gembiralah dia. Bagi orang yang tak beriman, ingkar kepada Allah, maka akan mendapatkan berita yang menakutkan. Samalah seperti ini. Ini sebetulnya berita yang menakutkan. Coba bayangkan nanti, di dunia ini cantik awak, laga awak, ganteng gagah, manis wajah awak. Begitu bangkit besok di akhir, mengapa muka kau ini macam babi? Udah macam babi, perut kau pula bongkak. Udah bongkak, tak pakai kita batangan pula. Mulut kau tuh bukan lagi air ludah keluar, nanah dan darah. Bercakap dia, macam mana lah pula kawan. Dulu aku di dunia tak pernah sholat. Nah terus, pelit dengan harta. Terus, tak memperdulikan jiran tetangga. Terus, ya, nang dasar lah kau jang. Berubahlah kita. Nang kelima. Yuhsaruna min kuburihim. Nanti tatkala dibangkitkan dari kubur mereka, kata Rasulullah. Qad intafahu wahum asnatan ra'iha. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya membawa aroma busuk. Nah, kalau ini bisalah. Ya kan? Karena di sana nanti pun tak apa tentu orang enggak ada. Iya betul. Karena di sana nanti di akhirat kita hanya sibuk mengurus diri kita sendiri. Bau-bau lah. Salangkan di dunia bau badan tak peduli orang. Nah, jadilah. Tapi tak sepilihan juga ini, Pak. Maka ditanya oleh sahabat tadi, kita pas singkat saja ini, tak apa aku bacakan. Maka dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW. Haula illadzi yaktumunal ma'asi. Ini dia. Badannya bau busuk disebabkan dulu waktu di dunia diam menengok orang berbuat maksiat. Baju di kau, baju dilah. Basabu-sabu kau, basabulah. Tak sembahyang anak awak, bantailah situ. Tak mengaji Quran anak awak, itu maksiat juga itu, Pak. Tak mengaji lah situ. Tak kita suruh anak kita tuh menutup aurat padahal dia sudah gadis keluar dari rumah, tak kita suruh. Kan maksiat itu, kita pediahkan. Ini dapat besok. Badannya bau busuk. Kemudian yang ke-6, yuhsiruna min kuburihim, kata Rasulullah, maqta'uni halafaihim wa aqfiti. Kata Rasulullah, dibangkitkan nanti dari kuburnya maqtu'i halaqin wa al-aqfihi, putus tenggorokannya. Mak, kira-kira hantu tak bakal palo. Berpisah, qutu'il halaqihim, terpotong ini lehernya nih, halaknya nih. Berarti begitu bangkit dari kubur, dipegangnya sudah kepalanya nih. Tak bakal palu sudah. Kenapa begitu? Diberi kabar oleh Rasulullah, haula illadzi yashaduna zura.
Dulu waktu hidup di dunia, suka dia menyaksikan hal-hal yang palsu atau janji palsu. Bersaksi, bersumpah palsu. Pilih kamu aku ya. Kalau kamu pilih aku bangun ini musola Baitul Amal nih. Ah, itu nanti kalau lihat tuh. Makanya tadi aku sanksi juga tadi Al-Wasliyah tadi sompat dia berjanji, mak aku ikut di situ, Bah. Karena aku bagian dari Al-Wasliyah. Mati gitu besok. Untunglah tadi bahasanya agak lain. Alhamdulillah. Kita usahakan. Alhamdulillah. Kalau kotonya pula, kita akan bantu. Kita bantu. Mampus aku. Ikut aku bagian ini. Al-Wasliyah, Pak. Sumpah palsu. Membongak saya kokojonya. Ya. Sumpah. Jadi saksi. Saksi palsu. Oh, enggak kau jadi saksiku. Mapoi, bilang aja kamu begini-begini ya. Jadi. Dari mana kau? Dari sini, Mak. Tak yakin aku. Apa? Tanya Mak dari ini, ha? Iya, Pak. Kami tadi dari sini. Oh, padahal baganjanya kawan. Bajudinya dia. Mamabuknya dia. Pakai sabu-sabunya orang itu. Dibilangnya dari sekolah. Entah dari masjid dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu orang tuaku yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketujuh. Yang keenam ya? Iya, terputus lehernya, itu yang keenam. Yang ketujuh, yuhsiruna min kuburihim laisa lahum sannah. Begitu dibangkitkan dari kuburnya, kata Rasulullah yang ketujuh, tak punya lidah. Entah ke mana lidahnya, hilang. Amboi. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, haula'il ladzi yamna'una syahadah. Orang yang melanggar janjinya. Dia dulu bersaksi, bersumpah. Aku akan bertanggung jawab tentang anak bapak ini. Akan kujadikan mereka sebagai istri idaman. Istri yang kujago. Tapi begitu sudah berpisah dari omaknya, ayah yang dipijak-pijak di rumah. Jadi sambal goreng. Ini suami besok tak balik dah lele. Begitu juga istri, dek. Abang mau pergi ke Batam ya. Taulah Batam. Baru tabah dalam penantian. Itulah Batam. Berapa bulan bang? Paling cepat 1 bulan. Jago-jago adek ya. Karena kita baru menikah. Jago rumah nih. Dia pun pergi ke laut. Bini pun pergi juga ke laut. Tapi kalau laki dengan kalau bini beda. Laki kalau laut mencari ikan. Si bini tadi ke laut mencari jantan. Tak memegang amanah. Ini biasa tak balik dah ini. Kemudian wasamin yang ke-8. Yuhsiruna min kuburihim. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakis ra'sihim tabalik. Kapalo di bawah, kaki di atas. Begitu tabolah kuburnya, kaki duluan timbul. Kemana kapalonya? Udah di bawah. Ini yang suku anak-anak yang suku freestyle itu kan. Jangan pada freestyle bonar kau gitu sholat di masjid. Gaya apa namanya itu? Yang TikTok tuh. Nanti begitulah kau nanti di sana. Yang kamu pikir lah ngelok itu. Sujud, Pak. Anak-anak sekarang ada dosa aja tingkahnya. Nanti akan dibangkitkan oleh Allah bagi segolongan manusia. Kaki di atas, kapalo di bawah. Wah, kenapa begitu? Dijelaskan oleh Rasulullah, kanu yazununa summa matu walam yatubu. Dulu karena mereka asik berzinah di dunia, suka berzinah, pacaran, tapi tak ondak bertobat sampai dia mati. Sampai mati, tak ondak dia bertobat. Ini orang, kata Rasulullah, dibangkitkan tidak, kakinya terbalik, kakinya ke atas, kapalonya di bawah. Kemudian yang ke-9. Untung kita coba sedikit lagi kan. 3 lagi. Yuhsiruna min kuburihim. Dibangkitkan dari kuburnya. Sawadul wajhi. Wah ya ma. Mukonya hitam lombam. Lebih hitam daripada akang. Tak dicek pula dah. Dulu di dunia wajahnya putih, kinclong, cantik. Tapi begitu dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Wajahnya sawad. Hitam. Hitam wajahnya.
Rizqul ain, matanya biru. Bayangkan ya, wajah hitam, mata biru. Butunihim mamnu'atun minan nar. Perutnya panas. Keluar api. Wajah hitam, mata biru. Kalau jumpa kita di tengah malam, tak sempat ini lari doh. Tak sempat lari. Pangsan. Kenapa? Hantu. Perutnya hidup. Berapi-rapi kata Rasulullah. Keluar api. Maka ditanya Muaz. Maka dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW. Haula'il ladzina kanu ya'kuluna amwalal yatama. Ayama, hilang sudihnya. Dulu dia pernah hidup di dunia, suka mengambil hak harta anak yatim. Idi. Titip salamnya Bu. Ini untuk si Lokot. Kebetulan anaknya si Lokot. Ditengok ibu ni pula. Omaknya memang. Omaknya tengok. Mat? 100.000. Apalagi besok Muharram, 10 Muharram kan? 10 Asyura, 10 Muharram Asyura. Kesempatan kita menyantun anak yatim. Wah, dibukanya nih wampen. Tak teringat dia ini untuk anaknya. Dibolikannya cincin. La ilaha. Niat ibu sampai. Tapi urusan dia kepada amanah yang ibu sampaikan. Itulah nanti. Memakan harta anak yatim. Ya Allah. Bahkan sudah jelas kata Allah dalam Al-Quran. Rajin kamu sholat. Rajin kamu puasa, haji berkali-kali. Tapi kalau kamu hardi anak yatim, pendusta agama kamu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Tengok, yatim dulu disebutkan oleh Allah. Luar biasa itu. Jadi kalau ada anak yatim, jangan dikorupsi ya. Ini tidak. Diperintahkan, Pak, cari 10 orang anak yatim ya. Pak karo ongkos becak aman lah Bapak. Dicarinya lah pula. Tapi disepakati anak yatim nih. Ini ada can ini, sedekah. Tapi kalau dapat kamu nanti, bagi juga ongkosnya ya. Padahal ongkosnya sudah dibayar. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min jalik ini. Kemudian yang ke-10. Sompatnya nih. Sompat. 4-3. Wah, udah ajan pun dah. Belum lagi. Ke-10. Yahsuruna min kuburihim wa qad mala'u jazama wa barosa. Rupanya tak di dunia ini saja ada namanya penyakit sopak, penyakit bolang-bolang. Penyakit terkelupak kulit. Ternyata nanti di akhirat kelompok yang ke-10 kata Rasulullah begitu bangkit pas macam zebra badannya. Hitam putih akibat kulitnya terkelupas, sopak. Timbul bau kata Rasulullah. Ditanya sahabat, maka dijawab oleh Rasulullah, haula'il ladzi aqul walidain. Ini adalah hukuman bagi seorang anak yang suka melawan orang tua. Sangkot, ya mak, belikanlah ya omak dulu garam. Tak onda. Hati-hati kau ayah. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa mengkatakan saja sudah sifat bentuk durhaka. Bahkan seorang ulama mengatakan bukan lagi berkata Bukan lagi berkata Apanya? Diberikan orang tua kita kepercayaan tapi kita tidak mau menjalankan kepercayaan itu juga termasuk bukti kita durhaka kepada orang. Hati-hati. Jangan gara-gara orang minta duit banyak kita bohongi orang tua kita. Itu juga bentuk durhaka. Sama Oma, kami ini hari ini latihan apa, Mak? Tambahlah jajan ini. Padahal nak beli paketnya dia. Durhaka itu. Nanti kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang seperti itu akan masuk ke grup yang 10, yaitu badannya penyakit tubuhnya dengan penyakit kusta atau sopak. Ke-11. Yahsuruna min kuburihim aymayanil qulub wal ain wa asnanihim kakuran sawarin
Kata Rasulullah, satu golongan yang 11 ini adalah dibangkitkan oleh Allah dalam kuburnya, hatinya buta, matanya tak menengok, giginya panjang, bahkan keluar tanduk. Saking panjangnya membuntu tanduk, pas macam gading gajah. Ditanya sahabat juga, maka dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW, haula illa jikanu yusribunal khamru. Aman. Ini orang yang suka meminum khamar, mabuk, menghisap lem kambing, minum tua, pak ganja, pak sabu-sabu. Nanti besok kita tengok. Makanya nanti kumpul kita di akhirat. Askan ada nampak wajah macam babi. Tak salat kaya. Nampak perut besar. Apa tadi? Aku melupa. Tengok giginya macam gajah. Pasti kau ni peminum mabuk kan? Mata kau hitam jang. Wajah kau hitam, mata kau biru. Macam-macam lihat biasa. Terakhir. Karena sudah ajan. Pasbah. Wasaniul asra, yang ke-12 kata Rasulullah, yuhsiruna min kuburihim wa wajhihim kal qamari lailatil badri ayama. Kata Rasulullah, nanti golongan yang ke-12 dibangkitkan oleh Allah, wajahnya bersinar bagaikan sinarnya rembulan di malam hari. Keluar bersinar. Bukan pakai lampu senter, bah. Bersinar wajahnya seperti kal qamaru lailatin. Pas pada seperti bulan di tengah malam purnama. Kemudian kata Rasulullah, disambung oleh Rasulullah, fayamrauna ala sirat kalbarkil khitab. Bahkan nanti golongan ini kata Rasulullah melintasi titik sirat kal khitab, bagaikan petir yang menyambar. Langsung sampai, Pak. Tak menunggu ojek. Langsung sampai. Maka sahabat bertanya, terakhir, agak senyum dia matanya. Itu ku tambahlah pula agak senyumnya itu ya. Karena 11 golongan tadi disebutkan agak soram. Jantung nak menengah ya. Ada macam wajah babi lah. Kakinya tak balik, kaki ke atas, kepala di bawah lah. Lidahnya tak ada lah. Mulutnya mengeluarkan darah dan nanah lah. Giginya macam tanduk binatang lah. Soram-soram. Tapi yang terakhir ini diceritakan oleh Rasulullah. Wa wajuhihim kal qamari lailatil badri, wajahnya pas seperti macam bulan purnama. Fayamrauna ala sirat kal barqil khitab, dia akan melintasi titik sirat bagaikan petir yang menyambar. Wih, luar biasa itu. Ditanya sahabat, haula illa ja'alamuna salihah. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti itu dulu hidup di dunia, dia menjadi orang yang soleh. Ya, wal hasanat, dan dia adalah orang yang baik. Wa yajtanibuna ma'asi, dan dia meninggalkan maksiat. Wa yahfazuna ala salatil khamsi, dia menjaga salat yang 5 waktu. Wa matu ala taubah, sebelum dia mati dia bertaubat kepada Allah. Itulah orang yang ketika dibangkitkan oleh Allah, wajahnya seperti seperti bulan pur, melintasi titik sirat bagaikan petir. Copatnya seperti petir. Siapa itu? Bapak yang ibu suka beramal soleh. Bapak dan ibu suka menjaga solat yang 5 waktu. Bapak yang ibu suka berbuat baik, menyantuni anak yatim, bersedekah, apalagi bersedekah sama ustaz. Oh, luar biasa itu. Ya. Tak kita harapkan ini hari ini dari Al-Wasliyah, kita harapkan dari ibu. Ya, itu saloro. Ku tengok udah togang saja pula. 11 golongan togang saja ku tengok. Pak Nomat yang golongan ke-12 ini agak santai sedikit. Jangan pala masukkan ke dalam hati ini ucapanku yang tadi itu. Tapi kalau ada alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu orang tua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah penjelasan Rasulullah mengenai firman Allah dalam Al-Quran surah An-Naba ayat ke-18. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah bergolongan-golongan. Di golongan manakah kita? Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan yang 11 macam yang disebutkan, tapi kita berharap kepada Allah dimasukkan oleh Allah kepada golongan yang ke-12, yaitu wajah kita bercahaya seperti rembulan purnama di tengah malam. Kemudian kita ketika melintasi titik sirat secepat macam kilat yang menyambar, petir yang menyambar. Siapa itu Pak?
Bapak yang menjaga sholat 5 waktu. Siapa itu, Bu? Ibu yang selalu berbuat baik. Siapa itu dulu, wahai saudaraku? Orang yang suka menyantuni anak yatim, bersedekah. Apalagi mengaji. Pokoknya menghindari maksiat. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian kajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah saya bermohon ampun, terlebih-lebih kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang tuaku, saudara-saudariku, para jamaah musolah Baitul A'mal yang dirahmati oleh Allah, dan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya apa yang saya sampaikan ini sangat jauh dari kata kesempurnaan, tidak luput, mungkin barangkali ada yang menyinggung perasaan. Untuk itu mohonlah kira-kira dapat dimaafkan. Atas perhatian kita saya ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khair. Semoga setiap waktu yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan nilai keimanan kita dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama kita tutup majelis ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis, yakni subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wah alhamdulillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.